Hari itu hujan turun seperti tak punya niat untuk berhenti. Raka berdiri di bawah empran toko roti yang sudah tutup sejak lama. Usianya belum genap 10 tahun, tapi matanya sudah menyimpan luka yang dalam. Celana pendeknya basah kuyup, dan kaos tipis yang menempel di tubuhnya tak mampu menahan dingin. Ia menggigil, bukan hanya karena cuaca, tapi juga karena kenyataan bahwa sejak pagi ia belum makan. 3 hari yang lalu, Raka ditinggalkan ibunya di depan sebuah terminal tua di pinggiran kota. "Tunggu di sini, nak. Ibu sebentar ya, mau beli nasi," katanya sambil tersenyum, senyum yang justru terasa paling menyakitkan dalam hidup Raka. Sejak itu, ia menunggu. Dari siang ke sore, dari malam ke pagi, tapi ibunya tak pernah kembali. Raka awalnya tak mengerti. Ia masih percaya, masih menanti. Tapi setelah hari kedua, ia mulai menyadari. Ibunya tak akan kembali. Tak ada catatan. Tak ada penjelasan. Tak ada air mata. Hanya pergi. Dunia tiba-tiba berubah dari tempat bermain menjadi medan bertahan hidup. Ia tidur di bangku taman, makan dari sisa-sisa makanan yang dibuang pengunjung pasar, dan berbicara hanya jika benar-benar perlu. Wajahnya sering ditatap curiga oleh orang-orang dewasa. Sebagian besar mengira dia anak nakal, anak pencopet, anak yang tidak tahu sopan santun. Padahal, Raka hanya anak kecil yang tidak tahu harus kemana. Di jalanan, Raka cepat belajar. Belajar membaca gerak orang, belajar kapan harus kabur, belajar kapan harus pura-pura tidur. Ia tahu betul bahwa di kota kecil ini, anak sepertinya hanya akan jadi beban. Ia pernah mencoba meminta tolong, tapi malah diusir. Ia mencoba masuk ke panti asuhan, tapi pintunya tertutup rapat tanpa alasan jelas. Yang paling sulit adalah malam. Ketika jalanan sepi dan suara kendaraan perlahan lenyap, Raka merasa dunia menolaknya. Ia menangis diam-diam, karena ia sudah tahu, menangis keras pun tidak akan mengubah apa-apa. Di balik dingin dan lapar itu, Raka masih menyimpan satu pertanyaan. Kenapa? Kenapa ia dibuang? Kenapa ibunya tega? Ia tidak pernah nakal. Ia selalu mencoba menjadi anak baik. Ia tak pernah meminta apa-apa selain kehadiran dan sedikit kasih sayang. Beberapa anak jalanan lain yang ditemuinya tak banyak bicara. Mereka keras, tertutup, dan hanya saling sapa jika terpaksa. Raka belum cukup liar untuk diterima di lingkaran mereka. Ia masih punya bekas kesopanan, bekas pendidikan dari rumah yang dulu. Tapi bekas itu perlahan memudar. Ia tahu, jika ingin bertahan, ia harus berubah. Dunia ini tak punya tempat untuk anak lembut. Suatu malam, Raka mencoba tidur di dekat pasar malam yang baru buka. Ia berbaring di dekat gerobak mainan rusak. Bau asap bakso dan jagung bakar membuat perutnya perih. Ia mengingat masa ketika ibunya pernah mengajaknya ke pasar malam, membeli balon, dan memakaikan topi bebek di kepalanya. Masa itu terasa seperti cerita dari buku dongeng. Tepat ketika ia mulai memejamkan mata, seseorang menendang kaleng kosong dekat kepalanya. "Hoi, pergi sana! Jangan tidur di sini!" teriak pedagang mainan. Raka terbangun, ketakutan. Ia hanya mengangguk dan berlari tanpa menoleh. Ia berlari sejauh yang ia bisa, lalu berhenti di jembatan kecil yang menghubungkan dua sisi kota. Di bawahnya mengalir sungai kotor yang tak pernah jernih. Ia duduk di pinggir jembatan, menatap arus air yang membawa sampah dan ranting-ranting. Dalam hati kecilnya, ia mulai berpikir untuk menyerah. Namun, entah dari mana datangnya, suara ibunya terngiang di kepala. Bukan suara dari hari terakhir, tapi suara lama, ketika Raka masih kecil. "Kamu anak hebat. Kamu kuat." Kata-kata itu muncul sejenak, cukup untuk membuat Raka tidak melompat malam itu. Pagi datang dengan lambat. Matahari seperti enggan muncul. Raka turun dari jembatan, berjalan tanpa arah. Ia merasa seperti bayangan yang tidak diinginkan. Tubuhnya lemas, langkahnya berat. Tapi ia terus berjalan. Karena berhenti berarti menyerah, dan meski dunia telah menjatuhkannya, entah kenapa, ia masih ingin hidup. Hari itu, di balik lelah dan putus asa, Raka tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah. Bahwa di tengah kerasnya jalanan, akan ada seseorang yang tak terduga, seseorang yang selama ini ia kira musuh, akan menjadi cahaya dalam gelapnya malam. Namun, semua itu belum tiba. Untuk sekarang, Raka hanya tahu bahwa ia adalah anak yang dibuang. Anak yang tak punya rumah. Anak yang hanya punya dirinya sendiri. Dan itu, ternyata, lebih menyakitkan dari apapun.
Ia duduk di trotoar, menatap kaki-kaki orang berlalu lalang. Tak ada yang berhenti. Tak ada yang peduli. Dunia berjalan cepat, dan ia hanya debu kecil yang tertinggal. Tapi dalam hatinya, Raka masih menyimpan satu hal yang belum mati, harapan. Harapan bahwa mungkin, suatu hari nanti, akan ada seseorang yang melihatnya. Bukan sebagai beban. Bukan sebagai pengganggu. Tapi sebagai anak kecil yang butuh kasih sayang. Malam demi malam, Raka mulai mengenal bentuk sepi yang berbeda-beda. Ada sepi yang membuatnya menangis diam-diam di sudut bangunan tua, ada sepi yang hanya bisa dilawan dengan menggigit bibir sendiri agar tidak menjerit. Di antara hiruk-pikuk kota yang tidak pernah benar-benar tidur, ia merasa menjadi makhluk tak kasat mata. Raka cepat belajar untuk tidak berharap. Harapan, ia pikir, hanyalah jebakan yang akan membuatnya kembali jatuh. Di jalanan, tidak ada yang datang untuk menyelamatkan. Tidak ada yang bertanya dari mana asalmu. Semua sibuk dengan urusannya sendiri. Anak-anak seperti Raka hanya dianggap pengganggu atau peminta-minta. Ia mulai menemukan tempat-tempat persembunyian untuk tidur, di balik papan reklame tua, di bawah jembatan, di antara tumpukan kardus. Ia tidur dengan satu mata terbuka. Bukan karena dia ingin, tapi karena dia harus. Dunia malam punya aturannya sendiri. Ada yang mengambil, ada yang kehilangan, dan tidak semua kehilangan bisa ditangisi. Suatu malam, Raka dikejutkan oleh suara keributan. Seorang pemuda mabuk memukuli bocah jalanan lain yang mencoba mencuri sisa makanan dari warung. Raka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Ia ingin menolong, tapi tubuhnya membeku. Ketakutan menahannya. Ia tahu, jika ia ikut campur, nasibnya mungkin akan sama buruknya. Ia tidak ingat kapan terakhir kali memeluk seseorang. Sentuhan manusia menjadi barang langka. Pelukan, tawa, dan suara lembut hanya hidup di ingatannya. Kadang, kenangan itu datang seperti mimpi buruk, mengingatkan bahwa ia pernah punya rumah, pernah punya keluarga. Sekarang, semua itu hanya ilusi. Raka juga mulai takut pada dirinya sendiri. Ia takut hatinya akan mati. Ia mulai terbiasa tidak merasa kasihan, tidak peduli, bahkan tidak marah. Ia mulai mengerti kenapa banyak anak jalanan jadi pencuri atau preman kecil. Mereka hanya ingin bertahan. Hati yang lembut di jalanan hanya akan dihancurkan. Namun di dalam dirinya, masih ada suara kecil yang terus berbisik. Jangan menyerah. Ia tak tahu dari mana suara itu berasal. Mungkin dari masa lalunya, mungkin dari harapan yang belum benar-benar mati. Suara itu membuatnya bertahan, meski hanya dengan setengah semangat. Suatu hari, Raka melihat dirinya di pantulan kaca toko. Ia hampir tak mengenali sosok itu. Kurus, dekil, mata cekung. Ia mendekat ke kaca dan mencoba tersenyum. Tapi senyum itu terasa asing. Ia sadar, ia sedang melihat seorang anak kecil yang nyaris tidak punya jiwa. Ketika malam datang lagi, angin dingin menusuk kulitnya. Ia memeluk lutut dan berusaha tidur di belakang pasar. Di tengah kesepian itu, ia teringat akan cerita dongeng yang pernah diceritakan ibunya. Tentang pahlawan kecil yang sendirian di dunia, tapi akhirnya bertemu orang-orang baik. Raka tidak percaya lagi pada dongeng, tapi malam itu, ia membiarkan imajinasi kecilnya bermain. Karena hanya itu hiburan yang tersisa. Besoknya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Suara langkah kaki petugas kebersihan membuatnya harus cepat-cepat minggat. Ia berjalan ke arah taman kota, berharap ada sisa makanan yang bisa ia temukan. Tapi pagi itu berbeda. Tak ada makanan. Hanya rasa lapar yang makin menggila. Ia duduk di bangku besi yang dingin, sambil memandangi langit. Awan menggantung rendah, seolah ikut murung bersamanya. Di seberang jalan, ia melihat seorang anak seusianya sedang disuapi sarapan oleh ibunya. Pemandangan itu menghantam jantungnya. Ia buru-buru menunduk, tak sanggup menatap lebih lama. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya setelah lama, air mata mengalir lagi. Kenapa aku? Pertanyaan itu kembali muncul. Tak ada jawaban. Hanya angin yang meniup rambut kusutnya. Hari itu, Raka kembali keliling kota. Mencari tempat aman, mencari sisa makanan, mencari sesuatu yang bisa dijual. Ia menemukan kaleng bekas, botol plastik, dan beberapa kardus. Ia kumpulkan semua dalam karung kecil. Uang yang ia dapat dari pengepul hanya cukup untuk membeli sepotong roti basi dan air kemasan kecil. Kesepian bukan hanya karena sendiri. Kesepian juga datang saat tak ada yang menganggapmu ada. Itulah yang paling menyakitkan bagi Raka.
Ia merasa seperti bayangan. Tak punya suara, tak punya arti. Namun hari itu, menjelang senja, sesuatu berubah. Bukan hal besar. Bukan keajaiban. Hanya sepasang mata yang memperhatikannya. Mata seorang pria dewasa bertato naga di lengan kanan, berdiri di pinggir warung kopi, menatap Raka dengan pandangan yang tak bisa ia mengerti. Raka tak tahu, tatapan itu akan mengubah hidupnya. Tapi untuk sekarang, ia hanya mengira bahwa itu tatapan curiga. Jadi ia menunduk dan cepat-cepat pergi. Ia tak sadar, untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, seseorang melihatnya. Bukan sebagai pengganggu, tapi sebagai manusia. Dan meski ia belum tahu, malam itu adalah malam terakhir ia merasa benar-benar sendirian. Hari itu panasnya luar biasa. Asap dari kendaraan dan gerobak gorengan bercampur dengan debu yang beterbangan, menciptakan suasana yang pengap dan menyengat. Raka berjalan dengan langkah gontai, menyeret karung kosong yang hampir robek. Perutnya sudah 2 hari tak diisi makanan layak. Dunia seperti sedang menghukumnya tanpa tahu kesalahannya apa. Ia berhenti di depan sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan besar. Tempat itu tak pernah menarik perhatiannya sebelumnya. Namun hari ini, sesuatu membuatnya menoleh. Mungkin karena aromanya. Mungkin karena suara tawa dari dalam. Atau mungkin karena seseorang yang duduk di bangku paling pojok, pria bertubuh besar dengan tato naga melingkar dari bahu ke lengan. Pria itu menatap ke arah Raka. Bukan tatapan marah. Bukan pula tatapan iba. Tapi tatapan yang membuat Raka merasa aneh. Seperti sedang ditelanjangi, tapi juga seperti sedang dipahami. "Lapar, Dek?" tanya pria itu, suaranya dalam dan berat. Raka refleks mundur. Ia sudah terlalu sering diusir, dimaki, atau dituduh mencuri hanya karena mendekat ke tempat makan. Ia tak menjawab, hanya menunduk. Pria itu berdiri, menghampirinya dengan langkah santai. "Namamu siapa?" Raka diam. Pria itu jongkok agar sejajar dengan matanya. "Gak usah takut. Abang Joko, orang sini juga. Gak bakal nyakitin kamu." Raka menatap sekilas, lalu memalingkan wajah. Ia bersiap lari kalau-kalau orang itu berubah kasar. Tapi sepotong roti dibungkus plastik tiba-tiba disodorkan ke arah wajahnya. "Makan dulu. Gak usah bayar. Gak usah ngomong juga kalau gak mau. Tapi jangan biarin perut kosong terlalu lama. Bisa rusak nanti." Raka ragu, tapi rasa lapar lebih kuat dari rasa takut. Ia ambil roti itu dengan tangan gemetar. Belum sempat mengucap terima kasih, ia sudah menggigitnya rakus. Joko tidak bicara banyak. Ia hanya kembali ke bangkunya dan menyeruput kopinya. Dari balik uap gelas, ia tetap memperhatikan Raka. Bukan dengan tatapan penjaga, tapi seperti seseorang yang melihat dirinya sendiri beberapa tahun lalu. Setelah roti habis, Raka tak tahu harus bagaimana. Haruskah ia pergi? Haruskah ia berterima kasih? Atau haruskah ia tetap diam? "Kalau mau numpang duduk, sini aja. Gak usah malu," kata Joko santai. Raka perlahan melangkah ke bangku seberang. Duduk dengan waspada, ia memperhatikan pria di depannya itu. Rambutnya cepak, lengan penuh tato, janggut tipis, bekas luka di pelipis, wajah keras. Tapi sorot matanya berbeda. Hangat, anehnya. "Kamu udah lama di jalan?" Raka angguk pelan. "Sendirian?" Angguk lagi. "Orang tua kemana?" Kali ini Raka diam. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Joko tidak memaksa. Ia hanya mengangguk dan menyeruput kopi lagi. "Gue juga dulu gitu," katanya pelan. "Anak kecil di jalanan. Gak ada yang peduli. Gak ada yang nanya nama. Dulu, gue pikir hidup cuma soal makan dan kabur. Sampai akhirnya gue capek." Raka mendengar, tapi belum bisa percaya sepenuhnya. Ia tahu, orang dewasa sering bicara baik-baik di awal. Tapi kemudian berubah. Namun ada sesuatu pada Joko yang berbeda. Entah apa. Setelah beberapa menit hening, Joko berdiri. "Kalau kamu butuh tempat numpang tidur, ikut aja. Gubuk abang di belakang pasar. Gak gede, tapi lumayan kering kalau hujan." Raka kaget. Ini bukan kali pertama ada orang yang menawarinya tempat tinggal. Tapi biasanya, ada syarat. Biasanya, ada bahaya. Joko menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Gak maksa. Pilihan ada di kamu. Tapi kalau kamu mutusin ikut, abang cuma minta satu hal, jangan bohong." Raka tidak langsung menjawab. Tapi saat Joko mulai berjalan pergi, entah kenapa kaki Raka ikut melangkah.
Bukan karena yakin, tapi karena ada sesuatu dalam diri Joko yang terasa aman. Mereka berjalan berdua menuju belakang pasar. Jalanan mulai gelap. Langit menggantung mendung. Sepanjang jalan, Joko tak banyak bicara. Tapi kadang menoleh memastikan Raka masih di belakangnya. Sesampainya di gubuk kecil beratap seng, Joko membuka pintu dari triplek reot. Di dalamnya ada tikar lusuh, satu kipas kecil rusak, dan sebuah lampu bohlam yang menggantung dari kawat. Ini tempat abang. Jelek, ya? Tapi lumayan adem kalau malam, kata Joko sambil tertawa kecil. Raka menatap sekeliling. Tempat itu jauh dari kata nyaman, tapi dibanding trotoar dan kolong jembatan, ini surga. Joko mengambil 2 bungkus nasi dari kotak plastik. Rejeki abang hari ini cukup buat 2 orang. Jadi kamu gak perlu rebutan. Raka menerima nasi bungkus itu. Dan untuk pertama kalinya, ia makan di dalam ruangan, di bawah atap, bersama seseorang yang tak ingin apa-apa darinya. Malam itu, sebelum tidur di sudut ruangan, Raka melihat ke arah Joko yang sudah terlelap. Pria bertato naga itu mendengkur pelan. Raka masih waspada. Masih belum percaya sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya juga, ia merasa sedikit lebih tenang. Di tengah gubuk reot itu, untuk pertama kalinya sejak ditinggal ibunya, Raka tertidur tanpa rasa takut yang berlebihan. Dan begitulah, pertemuan yang tak terduga itu perlahan membuka pintu kisah baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi menyapa gubuk kecil itu dengan sinar matahari yang menembus celah-celah dinding triplek. Raka terbangun dengan tubuh pegal, tapi hatinya sedikit lebih ringan. Bau kopi hitam menyengat hidungnya, aroma yang belum pernah ia hirup selama hidup di jalanan. Joko sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di depan pintu sambil menyeruput kopi dari gelas kaca bening yang setengah retak. "Pagi, Dek," katanya tanpa menoleh. Raka hanya mengangguk. Ia masih canggung. Tubuhnya duduk di tikar, tapi pikirannya masih di luar sana, di trotoar, di jembatan, di tempat di mana ia biasa tidur dan harus selalu siap lari. "Kemarin kamu tidur nyenyak?" tanya Joko. Raka menjawab singkat, "Iya." Joko mengangguk pelan. Tak menuntut banyak jawaban. "Kalau kamu mau tinggal di sini beberapa hari, gak apa-apa. Tapi kalau kamu pengen pergi juga, abang gak akan tahan." Perkataan itu membuat hati Raka sedikit terusik. Ia tak terbiasa dengan pilihan. Biasanya, hidup memaksanya. Kini, ada orang yang memberinya kebebasan. Rasanya aneh. Sepanjang hari itu, Raka duduk di pojok ruangan. Joko keluar, entah kemana. Raka punya banyak kesempatan untuk kabur. Tapi ia tetap di sana. Mungkin karena ada nasi sisa di meja. Mungkin karena atap gubuk tak bocor. Atau mungkin karena di tempat itu, untuk sekali saja, ia tidak merasa seperti musuh dunia. Sore harinya, Joko kembali membawa sekantung roti dan 2 botol air mineral. Ia tidak banyak bicara. Hanya meletakkan makanan, lalu duduk. "Kalau kamu pengen ngomong, ngomong aja. Kalau belum mau juga gak apa-apa," katanya sambil mengunyah roti. "Abang dulu juga butuh waktu buat percaya sama orang." Raka mendengar, tapi ia belum siap membuka suara. Rasa trauma masih terlalu besar. Ia masih menyimpan bayangan wajah ibunya yang pergi. Ia masih ingat betapa ia dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Jadi bagaimana bisa ia percaya pada seorang preman? Malam datang lagi. Udara dingin, tapi gubuk kecil itu tetap hangat. Raka berbaring, memunggungi Joko. Matanya tak bisa terpejam. "Dulu abang pernah punya adik," tiba-tiba Joko bicara. "Namanya Adi. Umurnya gak jauh beda sama kamu. Tapi dia sakit. Dan abang waktu itu, sibuk di jalan, bikin masalah. Gak sempat jagain dia." Raka tetap diam. Tapi kisah itu membuat hatinya sedikit goyah. Adi meninggal sendirian. Abang telat pulang. Sejak itu abang berhenti mikir dunia ini adil. Joko menarik napas panjang. "Tapi waktu lihat kamu kemarin, abang ngerasa kayak ngelihat Adi lagi. Sama-sama kecil. Sama-sama sendiri." Raka menutup mata. Ia tak ingin mendengar lebih banyak. Karena ia takut. Takut cerita Joko membuatnya ingin percaya. Dan kepercayaan, bagi Raka, adalah hal paling menakutkan. Tapi hari-hari berikutnya berjalan seperti itu. Joko tak pernah memaksa. Ia tetap menyediakan makanan, membagi selimut, dan sesekali bercerita. Pelan-pelan, Raka mulai membuka suara. Sedikit demi sedikit. Tentang terminal. Tentang ibunya.
Tentang hari-hari di jalanan. Joko mendengar dengan sabar. Tak menyela. Tak menghakimi. Suatu hari, Raka memberanikan diri bertanya, "Kenapa abang nolongin aku?" Joko menjawab sambil tersenyum tipis. "Karena gak semua orang di dunia ini jahat. Karena kalau abang gak tolongin kamu, siapa lagi?" Raka menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia percaya. Bukan karena kata-katanya manis. Tapi karena sejak hari pertama, Joko tak pernah menuntut apa-apa. Kepercayaan itu tumbuh perlahan. Ia mulai menyapu gubuk, membantu mencuci gelas, menunggu Joko pulang. Bahkan, sesekali tertawa. Namun keraguan belum sepenuhnya hilang. Suatu malam, saat Joko pulang larut, wajahnya lebam dan bajunya sobek. Raka ketakutan. Ia pikir Joko akan marah, akan berubah. Tapi Joko hanya tertawa kecil. Berantem di pasar. Masalah parkir. Biasa. "Abang preman, ya?" tanya Raka hati-hati. Joko tak menjawab langsung. Ia duduk dan membuka luka di alisnya. "Dulu iya. Sekarang, abang cuma orang yang gak punya banyak pilihan. Kalau aku tinggal sama abang, aku bakal jadi preman juga." Pertanyaan itu membuat Joko terdiam lama. Ia menatap Raka dalam-dalam. "Enggak, Dek. Kamu bakal jadi apa aja yang kamu mau. Gak usah jadi kayak abang. Kamu masih punya jalan lain." Kata-kata itu menenangkan. Raka tidak tahu masa depannya akan seperti apa. Tapi untuk sekarang, ia percaya pada satu hal. Di dunia yang keras dan kejam, masih ada orang seperti Joko. Orang yang terlihat menyeramkan, tapi menyimpan hati yang lebih lembut dari siapapun. Dan untuk pertama kalinya sejak dibuang, Raka percaya bahwa ia tak harus sendirian lagi. Pagi itu berbeda. Untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, Raka bangun bukan karena suara klakson atau gerutuan pedagang. Ia terbangun karena aroma wangi nasi goreng dan suara panci yang bergesekan dengan spatula. Matanya membuka perlahan, dan ia melihat Joko berdiri di dapur mungil, mengaduk nasi di wajan yang tampak sudah bolong di bagian pinggirnya. "Selamat pagi, Chef," kata Raka pelan. Joko menoleh sambil tertawa. "Wah, udah bangun, penumpang kehormatan kita." Sejak malam ketika Raka mengajukan pertanyaan besar tentang preman dan masa depannya, hubungan mereka berubah. Ada jarak yang memudar. Ada rasa sungkan yang perlahan lenyap. Dan pagi ini, semuanya terasa seperti permulaan baru. Mereka sarapan bersama di lantai, duduk bersila berhadapan. Piring mereka plastik, dan gelasnya bekas minuman kemasan yang sudah dipotong rapi. Tapi makanan pagi itu terasa seperti hidangan istimewa. "Kalau kamu mau, nanti sore abang ajak kamu jalan. Cari baju. Masa bajumu cuma 2 biji, itu juga udah kayak keset," ujar Joko sambil menyendok nasi ke mulut. Raka hanya tertawa kecil. Ia tidak terbiasa dibelikan barang. Tapi dalam hati, ia diam-diam senang. Ada orang yang memikirkan hal sesederhana bajunya. Sore hari, mereka berjalan kaki ke pasar loak dekat rel kereta. Di sana, Joko mengenal banyak pedagang. Sebagian menyapanya dengan hormat, sebagian waspada. Tapi tidak ada yang berani macam-macam. Tato naga di lengan kanan Joko masih punya reputasi. Mereka memilih baju. Raka sempat kikuk, tapi Joko mendorongnya dengan lembut. "Pilih aja yang kamu suka. Gak usah malu." Akhirnya, Raka memilih 3 potong kaos dan 1 celana jeans lusuh. Joko menambahkan jaket tipis bekas tentara. "Biar gak masuk angin," katanya. Malam itu mereka pulang dengan kantong kresek penuh baju dan roti manis. Di jalan, mereka melewati taman kota. Joko duduk di bangku taman, mengeluarkan rokok, dan menyalakannya. Ia menyuruh Raka duduk di sebelahnya. "Dek," katanya perlahan. "Abang tahu hidup kamu gak gampang. Tapi mulai sekarang, kita jalan bareng. Kamu gak sendirian lagi." Raka mengangguk. Ia belum bisa menjawab dengan kata-kata. Tapi senyumnya cukup untuk membuat Joko tahu, ia bersungguh-sungguh. Beberapa hari setelah itu, kehidupan mereka mulai membentuk rutinitas. Joko pergi pagi-pagi, entah kemana, dan pulang menjelang sore. Kadang dengan bungkusan plastik berisi makanan, kadang hanya membawa tubuh lelah. Raka mulai belajar mengurus rumah. Ia menyapu, membersihkan tikar, bahkan belajar menanak nasi. Ia bangga ketika nasi buatannya tidak gosong. Ia juga mulai membaca buku bekas yang ditemukan Joko dari loakan. "Kalau kamu bisa baca dan nulis, kamu bisa kemana aja," kata Joko saat menyerahkan buku pertama.
Buku itu adalah buku pelajaran kelas 3 SD. Isinya tentang cerita rakyat dan soal berhitung. Raka sempat malu. Tapi Joko bilang, "Gak penting kamu mulai dari mana. Yang penting kamu mulai." Setiap malam, mereka menghabiskan waktu bersama. Kadang Joko bercerita tentang masa mudanya. Tentang bagaimana ia tumbuh di jalanan juga, tapi tanpa siapa-siapa. Tentang bagaimana dunia menghukumnya sebelum ia sempat memilih jalannya sendiri. "Aku gak mau kayak abang," kata Raka suatu malam. "Tapi aku juga gak tahu bisa jadi apa." Joko tertawa. "Itu bagus. Kamu punya keinginan buat jadi lebih baik. Nanti kita cari jalan, pelan-pelan." Dari obrolan-obrolan malam itu, Joko mulai terpikir satu hal, sekolah. Suatu siang, Joko menemui seorang guru di sekolah dasar negeri yang tak jauh dari tempat tinggal mereka. Namanya Bu Erna. Wanita paruh baya itu awalnya menolak. "Kami butuh akta lahir, kartu keluarga, dan orang tua wali." Joko tidak menyerah. Ia datang lagi keesokan harinya. Lalu datang lagi seminggu kemudian. Akhirnya, karena kegigihannya, dan mungkin juga karena rasa iba, Bu Erna bersedia menerima Raka secara informal, asalkan Raka mau mengikuti ujian penempatan. Ketika Joko memberitahu Raka kabar itu, mata anak itu membelalak. "Aku bisa sekolah." "Bisa. Tapi kamu harus belajar sungguh-sungguh. Gak bisa males-malesan." Raka mengangguk, semangat membara. Sejak malam itu, ia belajar lebih giat. Ia menyalin huruf, membaca nyaring, dan bertanya kalau tidak paham. Joko mendampinginya semampunya. Jika tak tahu jawaban, mereka mencari bersama. Beberapa minggu kemudian, Raka menjalani ujian penempatan. Ia dinyatakan bisa masuk kelas 4, meski nilainya belum sempurna. Tapi semangatnya membuat Bu Erna yakin. Hari pertama sekolah adalah momen yang tak terlupakan. Joko mengantar Raka sampai gerbang. Ia memakai kaos putih yang sudah dipotong rapi agar menyerupai seragam, celana panjang bekas, dan sepatu pinjaman dari tetangga. "Jangan takut. Kamu gak sendirian," kata Joko. Raka menoleh dan tersenyum. "Terima kasih, Bang." Hari-hari sekolah membawa warna baru dalam hidup Raka. Ia mulai punya teman, meski awalnya masih malu. Ia mengerjakan PR, membawa bekal sederhana dari rumah, dan bahkan menjadi langganan perpustakaan kecil sekolah. Joko memperhatikan semua itu dengan bangga. Ia mulai merasa ada arti baru dalam hidupnya. Bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal membangun hidup orang lain. Namun tentu, tak semuanya mulus. Ada masa ketika ekonomi mereka benar-benar seret. Kadang hanya ada nasi dan garam. Kadang Joko harus kembali ke pekerjaan lama yang tidak ia banggakan, hanya demi uang. Pernah suatu hari Raka pulang sekolah lebih awal karena pingsan di kelas. Ia belum makan dari pagi. Joko merasa bersalah, sangat bersalah. Malam itu, ia duduk lama di depan gubuk sambil menatap langit. Rokoknya habis satu-satu. Ia berpikir, sampai kapan bisa seperti ini? Sampai kapan bisa bertahan dengan kondisi seperti ini? Tapi jawabannya datang dari Raka sendiri. Saat bangun dari sakitnya, Raka berkata, "Aku gak mau nyerah, Bang. Aku mau terus sekolah. Kalau abang capek, aku janji bantu. Kita berjuang bareng." Kata-kata itu membuat Joko merasa dihargai. Ia bukan lagi preman tak berguna. Ia adalah seseorang yang dicintai, yang diberi kepercayaan. Beberapa bulan kemudian, mereka mendapat kabar baik. Joko diterima kerja sebagai penjaga malam di toko material, pekerjaan yang legal dan stabil, walau dengan gaji kecil. Tapi ia bangga. Ia bisa pulang dengan kepala tegak. Kehidupan mereka mulai stabil. Gubuk mereka dibenahi perlahan. Atap bocor diganti, tikar lusuh diganti dengan karpet tipis. Mereka punya meja kecil untuk belajar, bahkan panci baru. Tetangga sekitar yang dulu takut pada Joko, mulai menghargainya. Mereka melihat perubahan. Dari preman jadi pelindung. Dari buangan jadi panutan. Raka sendiri berkembang luar biasa. Ia menjadi siswa yang rajin dan disukai guru. Ia sering membantu Bu Erna mengatur buku, dan suatu hari, ia diminta membacakan puisi di upacara. Ketika ia berdiri di depan mikrofon, dengan seragam sederhana dan suara sedikit gemetar, Joko menonton dari pagar sekolah. Matanya berkaca-kaca. Mereka berdua pernah dibuang oleh dunia. Tapi bersama, mereka membangun hidup baru. Bukan sempurna, tapi penuh harapan. Dan hari itu, saat Raka selesai membacakan puisi,
dan suara tepuk tangan menggema, Joko tahu, semua perjuangan mereka tidak sia-sia. Kehidupan baru itu memang sederhana. Tapi di sanalah cinta, keberanian, dan pengorbanan tumbuh tanpa pamrih. Dan itu jauh lebih berharga dari apapun. Setelah Raka mulai sekolah dan kehidupan mereka sedikit lebih teratur, Joko melihat kesempatan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Menjadi guru kehidupan untuk anak kecil yang mulai ia anggap sebagai darah dagingnya sendiri. Ia tahu, ia bukan guru yang pintar bicara. Tapi hidup di jalanan selama bertahun-tahun telah memberinya pelajaran yang tak bisa diajarkan di ruang kelas. Pagi-pagi sebelum Raka berangkat sekolah, mereka biasa duduk di depan gubuk, makan pisang goreng sambil berbincang. "Raka," kata Joko suatu pagi, "di sekolah kamu belajar matematika, sains, bahasa, itu penting. Tapi ada juga yang gak ditulis di buku. Itu yang abang mau ajarin ke kamu." Raka menoleh penasaran. "Kayak apa, Bang?" "Kayak cara tahu orang jujur atau bohong. Cara bangkit waktu kamu jatuh. Dan yang paling penting, jangan pernah ngehina orang dari penampilannya." Dari hari ke hari, Joko mulai membuka dirinya lebih dalam. Ia bercerita tentang bagaimana ia dulu pernah hampir jadi pencopet, bukan karena ingin, tapi karena lapar. Tapi kemudian ia ditangkap, dipukuli, dan dibuang ke got. Dari situ, abang ngerti satu hal, gak semua yang salah itu jahat, kadang cuma karena gak punya pilihan. Raka menyimak dengan saksama. Ia tidak pernah menganggap Joko sempurna. Tapi dari mulut preman bertato naga itu, keluar nasihat yang membekas. Suatu hari sepulang sekolah, Raka bertanya, "Bang, kenapa abang gak sekolah dulu?" Joko tersenyum tipis. "Karena waktu abang seumuran kamu, sekolah cuma mimpi. Tiap hari kerja, nyari makan. Gak sempet mikirin buku." Raka mengangguk. Ia mulai menyadari betapa berbeda jalan hidup mereka. Tapi ia juga belajar bahwa masa lalu tidak harus jadi takdir. Pelajaran dari Joko tak selalu lewat kata-kata. Kadang lewat tindakan. Seperti ketika mereka menemukan kucing kecil yang sakit di pinggir jalan. Joko merawatnya, memberi makan, bahkan membuatkan tempat tidur dari kardus. "Kenapa repot-repot, Bang?" tanya Raka. Joko menjawab singkat, "Karena kalau kita gak bisa baik sama yang lemah, kita udah kalah dari dunia." Kucing itu akhirnya mati seminggu kemudian, tapi Raka menangis. Dan Joko hanya memeluknya, tanpa banyak kata. Itu juga pelajaran, bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, dan tak semua air mata harus ditahan. Mereka juga sering duduk di taman, melihat orang lalu lalang. Di sanalah Joko mengajarkan Raka membaca bahasa tubuh, mengenali kebohongan, dan memahami bahwa dunia ini tidak selalu adil. "Lihat orang itu," kata Joko sambil menunjuk seorang bapak dengan dasi tapi wajah lesu. "Kelihatannya sukses, ya? Tapi lihat matanya. Capek." Dunia kadang menyuruh kita tersenyum, padahal hati kita remuk. Jadi kamu jangan gampang iri. Malam hari, mereka kadang menonton televisi kecil milik tetangga yang baik hati. Dari sana, Joko dan Raka berdiskusi. Tentang berita, tentang iklan, bahkan tentang politik. Joko tertawa geli melihat Raka yang suka bertanya, "Kalau orang itu bohong, kenapa bisa dipilih?" "Karena dunia ini aneh," jawab Joko. "Makanya kamu harus pintar, biar gak gampang dibodohi." Di satu momen penting, Joko mengajak Raka ke satu tempat yang tak biasa, bekas kampung tempat ia tumbuh. Kini, kampung itu sudah banyak berubah. Tapi Joko ingin menunjukkan akar hidupnya. "Dulu abang tidur di bawah tangga warung itu," katanya sambil menunjuk sudut gelap. "Terus kenapa abang balik ke sini? Biar kamu lihat. Abang gak mau kamu ulang jalan yang sama. Kamu harus punya jalan sendiri, yang lebih baik." Pelajaran hidup lain datang dari kenyataan pahit. Suatu malam, Joko pulang dengan wajah lebam. Raka terkejut. "Berantem, Bang?" "Gak sengaja. Ada orang mabuk nyari ribut. Abang gak bisa diam aja." Raka khawatir, tapi Joko justru berkata, "Kadang kita harus berani bilang, tidak. Hidup bukan soal cari aman terus, tapi tahu kapan harus berdiri." Minggu demi minggu, Joko memperkenalkan Raka pada banyak guru jalanan, Pak Slamet, tukang becak bijak, Mbak Nining, penjual kue keliling yang sabar luar biasa, dan Ujang, anak muda mantan pencopet yang sekarang jadi relawan taman baca. Dari mereka, Raka belajar bahwa hidup punya banyak wajah, dan bahwa setiap orang, betapapun kelam masa lalunya, bisa berubah.
Namun pelajaran paling menyentuh datang ketika suatu malam hujan besar, atap gubuk mereka bocor parah. Raka berusaha menahan air dengan ember dan baskom, tapi tetap saja air menggenang. Joko hanya berkata, "Kadang, rumah kita rusak. Tapi kalau hati kita tetap hangat, itu cukup." Malam itu mereka tidur berdua di atas kardus sambil tertawa, meski baju basah kuyup. Di sekolah, Raka mulai menunjukkan perkembangan pesat. Ia bahkan dipercaya menjadi ketua kelompok dalam tugas kelompok. Tapi saat teman-teman mulai mengejek Joko karena penampilannya saat menjemput Raka, anak itu balik bertanya ke gurunya. "Bu, kalau orang baik tapi bajunya jelek, dia tetap baik, kan?" Bu Erna terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Betul, Raka. Sangat betul." Pelajaran Joko tentang tidak menilai orang dari penampilan mulai membentuk cara pikir Raka. Suatu malam, Raka berkata, "Bang, abang itu preman, iya. Tapi buatku, abang juga guru." Joko menatap langit sejenak. "Guru dari mana? Abang gak pernah sekolah." "Justru itu. Abang ngajarin hal yang gak ada di sekolah. Tentang jadi orang." Joko terdiam. Tak ada kata yang keluar. Tapi malam itu, ia tidur dengan senyum kecil di wajahnya. Hidup mereka memang tak mewah. Tapi pelajaran demi pelajaran yang ditanam Joko dalam diri Raka membuat anak itu tumbuh berbeda. Bukan sekadar cerdas, tapi juga bijak. Bukan hanya tahu, tapi juga memahami. Dan di balik tubuh penuh tato dan wajah keras Joko, tersembunyi jiwa seorang pendidik yang tahu bahwa hidup tidak melulu soal uang dan ijazah. Tapi soal kasih, pengorbanan, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak punya masa depan. Hidup memang tak pernah lurus dan mudah. Setelah masa-masa damai bersama Joko, Raka mulai merasakan bahwa setiap perjalanan, betapapun indahnya, pasti menyimpan ujian. Mereka telah membentuk ikatan seperti ayah dan anak, namun dunia luar belum tentu melihatnya demikian. Stigma. Itu yang pertama kali datang menghadang. Orang-orang di sekitar, terutama para tetangga dan guru-guru di sekolah, mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Joko. "Anak itu ikut siapa?" tanya salah satu ibu guru pada Bu Erna. "Dengan seorang pria bernama Joko." "Dia, ya, mungkin kelihatan sedikit garang. Tapi saya lihat anak itu sehat dan mulai pintar." Ibu guru itu mengernyit. "Preman itu? Yang bertato naga di lengan? Waduh, Bu. Hati-hati. Jangan-jangan anak itu disuruh nyopet." Desas-desus seperti itu mulai menyebar. Di warung, di sekolah, bahkan sampai ke ketua RT. Banyak yang meragukan niat Joko. Sebagian takut, sebagian mencibir, dan sebagian lagi hanya ikut-ikutan menilai dari tampilan luar. Satu sore, Pak RT datang ke gubuk mereka. "Joko, saya harus tanya ini. Anak itu, kamu ambil dari mana?" Joko menjawab dengan tenang, "Saya nemuin dia di jalan. Gak ada yang mau urus. Saya urus." Pak RT mengangguk ragu. "Tapi kamu ngerti kan, orang-orang lihat kamu itu, ya, bukan figur ideal buat anak kecil." Joko menatap lurus. "Saya gak minta dianggap ideal. Saya cuma pengen dia hidup." Raka yang mendengar dari balik pintu merasa dadanya sesak. Ia tahu Joko tak sempurna, tapi tak seorang pun peduli pada niat baik yang disembunyikan oleh kulit keras dan tato di tubuhnya. Masalah berikutnya adalah ekonomi. Joko bekerja serabutan. Kadang jaga parkir, kadang bantu angkut barang di pasar, kadang jadi tukang bangunan. Tapi pekerjaan seperti itu tidak selalu ada. Ada hari-hari ketika mereka hanya makan nasi dengan garam. Bahkan pernah 1 minggu penuh, mereka hanya makan singkong rebus. Suatu malam, Raka berkata pelan, "Bang, aku gak apa-apa kok makan begini. Asal abang masih di sini." Joko hanya mengangguk, lalu berkata, "Tapi kamu harus tetap sekolah. Jangan sampai keadaan bikin kamu mundur." Lalu datang cobaan lebih berat, fitnah. Suatu hari, seorang anak pedagang kehilangan uang saku. Karena Raka adalah anak jalanan, dan diasuh oleh preman, ia langsung dituduh mencuri. Guru memanggil Raka ke ruang BK. "Raka, uang 50.000 milik Aldi hilang. Kamu duduk dekat dia. Ada yang lihat kamu pegang tasnya." Raka bingung. Ia tahu ia tak mencuri. Tapi tatapan curiga dari guru dan teman-temannya membuatnya merasa terpojok. Joko dipanggil ke sekolah. Ia datang dengan baju lusuh, dan tatapan dingin dari orang-orang menamparnya seperti cambuk. Tapi ia tetap tenang. "Kalau memang anak ini salah, saya siap tanggung jawab. Tapi kasih dia kesempatan jelasin."
Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata uang itu ditemukan di celana olahraga Aldi yang tertinggal di rumah. Tapi kerusakan sudah terjadi. Nama Raka terlanjur dibicarakan. Meski tidak bersalah, ia merasa harga dirinya direnggut. "Bang, kalau aku anak orang kaya, mereka pasti percaya aku, ya," katanya di malam hari, menatap langit. Joko memeluknya, "Mungkin iya. Tapi lebih baik kamu miskin tapi jujur, daripada kaya tapi bohongin orang." Tantangan tak berhenti di sana. Suatu malam, gubuk mereka hampir digusur oleh petugas. Lahan yang mereka tempati dianggap liar. Mereka hanya diberi waktu 3 hari untuk pergi. "Bang, kita harus kemana?" tanya Raka dengan wajah khawatir. Joko berpikir keras. Ia menghubungi Ujang, mantan pencopet yang kini membantu di taman baca. Ujang membantu mencarikan rumah kontrakan kecil di pinggir rel kereta. Jelek dan sempit, tapi cukup untuk tidur dan memasak. Meski sempit, tempat itu menjadi rumah baru mereka. Joko berkata, yang penting bukan rumahnya, tapi siapa yang tinggal di dalamnya. Raka belajar bahwa rumah bukan soal tembok atau lantai keramik, tapi tentang hati yang menerima. Rintangan terakhir datang dari dalam diri Joko sendiri. Ia mulai sakit-sakitan. Batuk-batuknya tak kunjung reda. Tapi ia menolak ke dokter. "Aku masih kuat," katanya. Tapi suatu malam, ia pingsan. Raka panik. Ia berlari ke warung, meminta tolong, dan akhirnya mereka dibawa ke puskesmas. Diagnosis, paru-paru basah. Joko harus istirahat total. Selama berminggu-minggu, Raka harus merawatnya. Membuatkan bubur, mengambil obat, bahkan kadang membantu tetangga demi uang tambahan. Dalam proses itu, Raka tumbuh lebih dewasa. Ia bukan lagi anak kecil yang hanya menerima, tapi sudah mulai memberi. Ketika Joko akhirnya sembuh, ia berkata, "Ternyata abang bukan cuma ngajarin kamu. Kamu juga ngajarin abang jadi orang yang lebih baik." Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya, Joko memeluk Raka erat. Tantangan dan rintangan itu tidak membuat mereka patah. Justru menjadi api yang membakar semangat. Mereka tahu dunia tidak selalu adil, tapi mereka juga tahu bahwa cinta dan tekad bisa mengalahkan banyak hal. Dan dalam kesederhanaan, dalam segala keterbatasan, mereka tetap berjalan. Satu langkah demi satu langkah. Karena mereka tahu, di ujung jalan itu, ada harapan yang layak diperjuangkan. Joko selalu dikenal sebagai pria bertato dengan wajah dingin dan suara keras. Selama bertahun-tahun, hidupnya seperti lorong gelap tanpa arah. Ia tak pernah membayangkan akan punya anak, apalagi merawat satu. Tapi kehadiran Raka perlahan mengubahnya, seperti air hujan yang tanpa disadari membentuk cekungan di batu keras. Dulu, Joko hidup untuk dirinya sendiri. Ia makan ketika lapar, tidur ketika lelah, dan kadang bangun tanpa tahu apa tujuan harinya. Tapi sejak Raka datang, setiap pagi memiliki makna baru. Ia bangun lebih awal, menyiapkan nasi dan telur ceplok seadanya, memastikan Raka tidak telat sekolah. Satu hari, Raka pernah berkata, "Bang, kamu kayak bapakku. Tapi lebih galak." Joko tertawa keras, lalu berkata, "Bapak-bapak mana yang punya tato naga di lengan dan suara cempreng kayak aku?" Meski bercanda, kata-kata itu menggugah hati Joko. Ia mulai berpikir, mungkin sudah waktunya mengubah diri. Bukan karena ia malu, tapi karena Raka pantas mendapatkan sosok yang lebih baik. Joko mulai menjauhi kebiasaan lamanya. Ia berhenti nongkrong malam-malam dengan kawan-kawan lamanya yang masih hidup dari hutang dan tipu-tipu. Ia mulai membaca buku bekas dari Taman Baca Ujang, belajar cara mendampingi anak dengan baik. "Gue dulu gak ngerti cara ngomong ke anak kecil. Sekarang malah hafal jadwal PR-nya dia," ujar Joko sambil tertawa ke Ujang. "Itu tandanya lo udah berubah, Jok," jawab Ujang, tersenyum bangga. Tapi perubahan itu tak datang tanpa kesulitan. Ada hari-hari ketika Joko merasa gagal. Misalnya, saat ia marah karena Raka pulang terlambat. Ia membentak, dan Raka menangis. Malam itu, Joko duduk termenung. "Gue gak mau jadi orang yang bikin dia takut," gumamnya. Keesokan harinya, Joko mendatangi Raka yang masih murung. "Maaf ya, kadang abang masih kebawa cara lama. Tapi abang belajar, kok. Demi kamu." Itulah hari pertama Raka melihat Joko minta maaf. Dan itu adalah titik balik lain dalam hubungan mereka. Joko mulai membuka diri. Ia ikut rapat orang tua murid, meski harus menutupi tatonya dengan jaket. Ia tersenyum canggung saat guru-guru menyapa,
tapi perlahan mereka mulai melihat sisi lain dari pria ini. Di lingkungan, perubahan Joko mulai terasa. Ia menjadi lebih ramah, suka membantu tetangga, bahkan ikut kerja bakti. Anak-anak di sekitar mulai memanggilnya Om Joko, julukan yang dulu mustahil diberikan pada preman pasar. Ada satu momen yang paling membekas. Di sekolah, Raka mendapat penghargaan sebagai murid paling rajin. Saya mau terima ini untuk abang saya, Joko. Dia bukan ayah kandung saya, tapi dia yang ngajarin saya jadi anak yang gak nyerah, kata Raka di atas panggung. Seluruh aula hening. Beberapa guru bahkan terlihat menitikkan air mata. Joko yang duduk di barisan belakang menunduk, menahan haru. Setelah acara, seorang guru mendekatinya. Pak Joko, kami dulu sempat salah menilai. Tapi sekarang kami tahu, Raka beruntung punya Anda. Joko hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu bukan pujian yang ia cari, tapi pembuktian bahwa ia bisa berubah, demi anak kecil yang percaya padanya. Namun, perubahan Joko juga membawanya ke persimpangan hidup. Ia ditawari pekerjaan tetap di sebuah bengkel, dengan syarat harus bersih dari catatan buruk. Kalau gue terima, berarti gue gak bisa lagi balik ke dunia lama. Gak bisa lagi jadi Joko yang dikenal di pasar, katanya ke Ujang. Mungkin itu bagus, Jok. Dunia lama lo gak punya masa depan. Tapi yang sekarang, punya Raka. Dan lo juga punya harapan. Akhirnya, Joko menerima pekerjaan itu. Ia belajar jadi montir, menghapus semua jejak masa lalunya satu persatu. Di lengan kirinya, tato naga mulai memudar, seiring waktu dan perubahan hidup. Suatu malam, di kontrakan kecil mereka, Joko duduk di depan cermin. Ia menatap bayangannya, lalu berbisik, dulu, gue preman. Sekarang, gue pengen jadi bapak yang bisa dibanggain. Perubahan dalam diri Joko bukan hasil keajaiban. Bukan pula karena tekanan. Tapi karena satu hal yang sangat manusiawi, cinta. Cinta yang datang tak terduga, dari anak kecil yang dulu ia temukan di jalan. Dan cinta itu, perlahan, mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Pagi itu, matahari muncul dengan hangat, menyinari dinding rumah kontrakan Joko dan Raka. Meski sederhana, rumah itu kini terasa nyaman. Di atas meja kecil dari kayu bekas, terdapat sepiring nasi, telur dadar, dan segelas teh manis hangat. Itu bukan sekadar sarapan. Itu adalah bukti bahwa mereka telah bertahan sejauh ini. Raka bersiap ke sekolah dengan seragam yang sudah beberapa kali dijahit di bagian lutut. Tapi hari ini, ada semangat baru di wajahnya. Ia membawa kabar baik, ia mendapatkan beasiswa dari sekolah karena nilai-nilainya yang meningkat dan sikapnya yang teladan. Bang, aku dapat beasiswa. Kepala sekolah bilang aku bisa lanjut sampai SMP gratis, serunya dengan mata berbinar. Joko yang sedang menyapu halaman langsung memeluk Raka. Wah, kamu keren banget, Rak. Abang bangga banget. Kabar itu seperti cahaya baru bagi keduanya. Raka yang dulu hanya tahu kerasnya aspal jalanan kini akan punya kesempatan belajar seperti anak-anak lain. Ia bukan lagi anak terlantar. Ia adalah anak yang punya masa depan. Hari-hari Raka kini dipenuhi semangat. Ia mulai membantu teman-temannya belajar, menjadi ketua kelas, dan bahkan mulai menabung untuk membeli sepatu baru. Uang jajannya disisihkan, meski hanya Rp1.000-2.000 per hari. Joko pun semakin giat bekerja di bengkel. Ia belajar mengganti oli, memperbaiki mesin, bahkan mulai dipercaya menangani pelanggan. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lebih penting lagi, pekerjaan itu membuatnya merasa berarti. Setiap malam, Raka belajar di bawah lampu redup. Joko duduk di sampingnya, kadang ikut mengejas soal-soal atau sekadar menemani dengan cerita. Bang, kalau aku gede nanti, aku pengen jadi guru. Biar bisa bantu anak-anak jalanan kayak aku dulu. Joko tersenyum, matanya menerawang. Mimpi yang bagus. Abang dukung sepenuhnya. Mimpi Raka menjadi guru menjadi bahan obrolan mereka hampir setiap malam. Mereka mulai menempelkan kertas-kertas kecil di dinding rumah, berisi target dan semangat. Lulus SD, bisa matematika, bisa bahasa Inggris, hingga yang paling besar bertuliskan, jadi guru hebat. Namun, membangun harapan tak selalu mulus. Suatu hari, Raka mengalami ejekan dari anak-anak yang lebih mampu secara ekonomi. Anak preman mau jadi guru? Yang benar aja, kata salah satu anak. Raka pulang dengan mata merah. Ia duduk diam, memeluk lutut. Bang,
Mereka bilang aku nggak pantas punya mimpi. Joko mendekat, lalu menggenggam bahunya. Dulu abang juga dibilang nggak pantas ngurus anak. Tapi lihat sekarang. Kadang, orang lain cuma bisa nilai dari luar. Yang penting kamu tahu siapa dirimu dan kamu mau berusaha. Perkataan itu menancap kuat di hati Raka. Ia bangkit. Ia buktikan pada semua orang bahwa dirinya bukan hanya anak pungut. Ia adalah anak yang punya tekad. Di akhir semester, Raka masuk 3 besar di kelasnya. Ia juga terpilih menjadi wakil ketua OSIS. Guru-guru mulai percaya padanya. Bahkan anak-anak yang dulu mengejek, kini mengajaknya belajar bersama. Joko pun makin diterima di lingkungan. Ia diminta membantu memperbaiki motor ketua RT, dan bahkan diajak bergabung dalam panitia 17-an. Pada malam peringatan Hari Kemerdekaan, Joko berdiri di panggung kecil yang dibuat dari bambu. Ia ditunjuk untuk membacakan sambutan karena dianggap mewakili warga yang berubah dan menginspirasi. Dulu saya hidup tanpa arah. Tapi satu anak kecil mengubah cara saya memandang hidup. Sekarang, saya hidup bukan buat diri sendiri, tapi buat masa depan yang lebih baik. Buat anak saya, Raka. Semua orang bertepuk tangan. Raka menatap Joko dengan mata berkaca-kaca. Setelah acara, beberapa orang tua menghampiri mereka. Pak Joko, kami dulu sempat ragu. Tapi ternyata, kami salah. Anak Bapak luar biasa. Dan Bapak juga. Joko hanya mengangguk. Ia tahu, penghargaan terbaik bukan tepuk tangan atau pujian, tapi melihat anak yang ia rawat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Membangun harapan bukan perkara mudah. Tapi setiap malam mereka tidur dalam damai, dan setiap pagi bangun dengan semangat baru, adalah bukti bahwa mereka berhasil. Sedikit demi sedikit. Satu langkah demi satu langkah. Di dinding rumah mereka, tulisan besar itu masih tergantung, jadi guru hebat. Dan dengan setiap hari yang mereka jalani, tulisan itu bukan lagi sekadar harapan. Tapi menjadi kenyataan yang sedang mereka wujudkan bersama. Sore itu, langit kota kecil di pinggiran ibu kota dipenuhi warna jingga keemasan. Angin berembus pelan, menyejukkan udara yang sebelumnya panas. Di sudut lapangan sekolah, terlihat seorang anak laki-laki berdiri dengan bangga mengenakan seragam putih biru. Wajahnya berseri, senyum kecil tak henti terukir di bibirnya. Itu Raka. Ia baru saja lulus dari SMP dengan predikat terbaik. Di tangan kirinya, ia menggenggam sebuah piagam penghargaan. Di sebelahnya, berdiri seorang pria bertubuh kekar, mengenakan kemeja polos dan celana kain lusuh. Tatonya yang dulu menakutkan kini hampir pudar. Tapi di matanya, ada sinar kebanggaan yang tak pernah terlihat sebelumnya. Joko menatap Raka seolah tak percaya. Anak kecil yang dulu ditemuinya di emperan toko kini berdiri di panggung penghargaan. Ia mengusap sudut matanya diam-diam. Tak ada kata-kata yang cukup menggambarkan perasaannya. Dalam pidatonya di acara perpisahan, kepala sekolah menyebut nama Raka sebagai contoh anak yang luar biasa. Raka adalah bukti bahwa siapapun, dari latar belakang apapun, bisa berhasil jika diberi kesempatan dan cinta yang tulus. Usai acara, beberapa guru dan orang tua menghampiri mereka. Anaknya luar biasa, Pak Joko. Kami belajar banyak dari kalian. Raka itu anak pintar, tapi juga rendah hati. Itu pasti didikan yang luar biasa dari Bapak. Joko hanya tersenyum. Ia masih belum terbiasa dengan pujian, tapi kali ini ia menerimanya dengan hati terbuka. Ia tahu, semua ini bukan hanya tentang keberhasilan Raka. Ini adalah perjalanan mereka berdua. Di perjalanan pulang, mereka berjalan kaki melewati jalanan yang dulu menjadi tempat tinggal Raka. Di sana, masih ada anak-anak yang tidur di emperan, mengais makanan dari sisa warung. Raka memandangi mereka dengan mata penuh empati. Bang, suatu hari nanti aku mau bantu mereka. Aku mau buka tempat belajar gratis. Biar mereka juga punya harapan seperti aku. Joko menepuk pundaknya. Abang percaya kamu bisa. Kamu sudah buktikan itu dari dulu. Tahun-tahun berlalu. Raka melanjutkan sekolah ke SMA dan kemudian diterima di Universitas Negeri jurusan Pendidikan. Ia aktif dalam komunitas sosial, mengajar anak-anak jalanan di waktu luangnya, dan mendirikan sebuah rumah belajar kecil di dekat kontrakan lama mereka. Sementara itu, Joko tetap bekerja di bengkel. Ia menabung sedikit demi sedikit agar bisa membantu biaya kuliah Raka. Ia tak lagi dikenal sebagai preman pasar, tapi sebagai ayah dari Raka, anak muda yang menginspirasi banyak orang.
Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh media lokal, Raka menceritakan kisah hidupnya. Saya bukan siapa-siapa kalau dulu Bang Joko nggak nolong saya. Waktu saya dibuang dan nggak punya siapa-siapa, beliau yang angkat saya. Saya belajar bahwa kasih sayang itu bisa datang dari tempat yang tak terduga. Dari seseorang yang dunia anggap buruk, tapi punya hati yang luar biasa. Artikel itu menyebar luas di media sosial. Banyak orang tersentuh. Ada yang menulis, preman bertato naga, pahlawan dalam diam. Ada pula yang mengatakan, ini bukan sekadar kisah anak jalanan. Ini kisah tentang cinta, harapan, dan perubahan. Joko yang membaca komentar-komentar itu hanya tersenyum kecil. Ia tak menginginkan ketenaran. Ia hanya ingin Raka tumbuh jadi orang baik. Dan melihat itu terjadi, rasanya lebih dari cukup. Pada ulang tahun Raka ke-21, ia datang membawa sebuah kado kecil untuk Joko. Di dalamnya, ada sebuah buku dengan judul, Ayah Tanpa Darah, Tapi Penuh Cinta. Joko membacanya perlahan. Di halaman pertama, tertulis, untuk Bang Joko, karena tanpamu, aku mungkin tak pernah tahu apa itu hidup yang berarti. Kamu bukan ayahku, tapi kamu adalah satu-satunya ayah yang aku kenal. Dan aku bangga karena itu. Air mata Joko jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk Raka erat. Bangga banget abang sama kamu. Nggak pernah nyangka hidup abang bakal seindah ini. Hari-hari mereka tak selalu mudah, tapi penuh makna. Mereka bukan keluarga kandung, tapi lebih dari itu. Mereka adalah keluarga yang dibentuk oleh pilihan, bukan kewajiban. Oleh cinta, bukan darah. Dan kisah mereka, yang berawal dari keterlantaran, kesepian, dan kerasnya jalanan, kini menjadi cerita inspiratif yang menghangatkan hati banyak orang. Cerita tentang bagaimana kasih sayang bisa menyelamatkan hidup. Tentang bagaimana seorang preman bertato bisa menjadi pahlawan tanpa jubah. Tentang seorang anak yatim yang dibuang, tapi akhirnya menemukan rumah, dalam pelukan seseorang yang dulu dianggap tak layak dipercaya. Mereka membuktikan bahwa keluarga bukan tentang siapa yang melahirkan kita, tapi siapa yang memilih untuk tetap tinggal dan mencintai kita, apapun keadaannya. Dan di bawah langit senja yang lembut, Raka dan Joko berdiri berdampingan, bukan lagi sebagai anak dan preman, tapi sebagai dua jiwa yang saling menyelamatkan. Kisah mereka menjadi pelajaran abadi, bahwa bahkan dalam gelap sekalipun, selalu ada cahaya. Selalu ada harapan.